Tidak ada yang berani keluar rumah setelah azan Isya di kampung Cibarekbek. Bukan karena takut pada binatang buas, melainkan karena kelong wewe, nyanyian lirih yang selalu muncul dari arah kebun bambu di ujung kampung. Suara itu bukan jeritan, bukan pula tangisan. Ia terdengar seperti tembang lama, dinyanyikan pelan oleh suara perempuan tua. Seraknya seperti napas terakhir orang sekarat, bergetar, memanjang, dan selalu diakhiri dengan gumaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Leles, leles, balik deui. Artinya, pulanglah, pulanglah. Cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Mun ngadenge kelong wewe, ulah neangan sumberna. Raka, mahasiswa tingkat akhir yang pulang kampung untuk menulis skripsi tentang folklore Sunda, menganggap semua itu hanya mitos. Cerita buat nakut-nakutin anak kecil, katanya pada Mak Sari, nenek tetangganya. Mak Sari tidak menjawab. Tangannya gemetar saat menutup jendela, lalu berbisik pelan. Mun ngadenge kelong wewe, ulah neangan sumberna. Jika mendengar kelong wewe, jangan pernah mencari sumbernya. Raka tersenyum. Ia justru tertarik. Malam itu, tepat pukul 22.13, suara itu muncul. Pelan, mengalun dari kebun bambu. Raka merekamnya dengan ponsel. Semakin lama didengar, semakin terasa aneh. Suara itu tidak datang dari satu arah, seolah-olah berputar di sekitar rumah. Kadang dekat telinga, kadang jauh, seperti dari dasar sumur. Lalu, suara itu menyebut namanya. Raka. Raka membeku. Tak mungkin, tak ada lirik seperti itu. Namun saat ia memutar ulang rekaman, suara itu tidak ada. Yang terekam hanya desir angin dan bunyi serangga. Anak kota, kamu cari apa? Saya sedang meneliti tentang lagu Kelong Wewe. Kelong wewe itu bukan lagu, itu panggilan. Keesokan harinya, Raka mendatangi kebun bambu. Di sana, ia menemukan sesajen tua, bunga kering, kendir tak, dan kain kafan lusuh yang dikubur setengah tanah. Seorang kakek muncul tiba-tiba. "Anak kota, kamu cari apa?" Raka menjelaskan penelitiannya. Wajah kakek itu berubah pucat. Kelong wewe itu bukan lagu, itu panggilan. Konon, puluhan tahun lalu, seorang perempuan bernama Nyi Raras dibuang hidup-hidup oleh warga karena dituduh membawa sial. Ia dikubur di kebun bambu saat masih bernafas. Sejak itu, setiap malam ia bernyanyi, memanggil orang-orang yang jiwanya rapuh. Semua orang yang hilang di kampung itu pernah mendengar kelong wewe sebelum mati. Termasuk ayah Raka. Raka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua orang yang hilang di kampung itu, bunuh diri, tenggelam, kecelakaan aneh, pernah mendengar kelong wewe sebelum mati. Termasuk ayah Raka. Ibunya tak pernah menceritakan penyebab kematian ayahnya. Namun Mak Sari akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Bapana Anjan, kak luar peting-peting,
anjeunna nyebut aya nu nelepon. Kamu juga ingin pulang? Malam berikutnya, suara itu terdengar di dalam kamar Raka. Lebih jelas, lebih dekat. Bayangan perempuan tua muncul di sudut ruangan. Rambutnya panjang, wajahnya separuh tertutup tanah. Mulutnya bergerak bernyanyi tanpa suara. Namun Raka mendengar semuanya di dalam kepalanya. Kamu juga ingin pulang? Raka mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ia sadar kolong wewe bukan suara luar. Ia berasal dari rasa bersalah, duka, dan jiwa yang belum ikhlas. Kelong Wewe tidak membunuh. Ia menjemput mereka yang sudah memilih mati di dalam hati. Raka menemukan catatan lama ayahnya. Ternyata ayahnya adalah salah satu warga yang ikut mengubur Nyi Raras. Dan sebelum mati, ayahnya mendengar Kelong Wewe setiap malam. Kelong Wewe tidak membunuh. Ia menjemput mereka yang sudah memilih mati di dalam hati. Dua suara bernyanyi bersama. Raka menulis skripsinya, namun tidak pernah menyelesaikannya. Warga kampung menemukan rumahnya kosong, hanya ponsel yang tertinggal berisi rekaman terakhir. Bukan suara angin, melainkan dua suara bernyanyi bersama. Satu suara tua, satu suara muda. Dan sejak malam itu, Kelong Wewe selalu terdengar dua lapis. Jika kamu mendengarnya dan merasa lagu itu seperti memanggilmu, itu berarti kamu sudah terlalu lama ingin pulang. Kamu belum pulang. Sejak Raka menghilang, Kelong Wewe tidak lagi terdengar seperti lagu. Ia berubah. Kini, suara itu terdengar seperti bisikan serempak. Puluhan suara menyatu, seolah kebun bambu dipenuhi orang-orang yang bernapas bersamaan, namun tanpa tubuh. Setiap malam, satu rumah akan mengalami hal yang sama. Lampu berkedip sendiri, jam berhenti tepat pukul 22:13 dan penghuni rumah akan terbangun dengan satu kalimat di kepala mereka. Kamu belum pulang. Ponsel Raka disimpan oleh polisi desa. Tak ada video, tak ada pesan, kecuali satu file audio berdurasi 13 menit 13 detik. Saat diputar, suara Kelong Wewe terdengar sangat jelas. Namun, ada hal yang membuat polisi itu muntah setelah mendengarnya. Di menit ke-7, suara Raka terdengar menjawab nyanyian itu. Bukan berteriak, bukan menangis. Ia bernyanyi balik dengan nada yang sama persis seperti suara perempuan tua itu. Dan di menit terakhir, terdengar suara tanah digali
dari dalam tanah. Lingser wengi sepi durung bisa nendra. Anak-anak di kampung Cibarekbek mulai bertingkah aneh. Mereka terbangun tengah malam, duduk menghadap jendela dan bernyanyi pelan tanpa sadar. Liriknya sama, tak ada yang mengajari. Lebih mengerikan lagi, anak-anak itu tidak mengingat apapun keesokan harinya kecuali satu mimpi. Mereka berdiri di kebun bambu, melihat orang-orang terkubur hingga leher. Masih hidup, masih bernafas, masih bernyanyi. Nyi Raras bukan satu-satunya. Dulu, kampung itu sering membersihkan orang-orang yang dianggap pembawa sial. Mak Sari akhirnya mengaku Nyi Raras bukan satu-satunya. Dulu, kampung itu sering membersihkan orang-orang yang dianggap pembawa sial. Janda, orang gila, anak cacat, orang pendatang. Mereka dikubur diam-diam. Dan sebelum mati, mereka dipaksa menyanyi agar tidak berteriak. Itulah asal mula Kelong Wewe. Nyanyian itu adalah paduan suara orang yang dikubur hidup-hidup. Kebun bambu itu bertambah luas. Setiap ada orang yang pulang, bambu tumbuh satu batang baru. Kebun bambu itu bertambah luas. Setiap ada orang yang pulang, bambu tumbuh satu batang baru. Akar-akarnya menyusup ke bawah rumah warga. Beberapa orang melapor mendengar ketukan dari bawah lantai. Bukan ketukan minta tolong, melainkan irama lagu. Tanah kampung itu hidup, dan ia lapar. Karena Kelong Wewe tidak masuk lewat telinga, melainkan lewat rasa bersalah. Warga yang menutup telinga justru mendengar lebih jelas. Karena Kelong Wewe tidak masuk lewat telinga, melainkan lewat rasa bersalah. Orang-orang yang pernah menyakiti, membiarkan atau pura-pura tidak tahu, mendengar nyanyian itu paling keras. Dan saat mereka pulang, wajah mereka selalu tenang. Seolah akhirnya mereka diterima. Ini bukan gangguan, ini penagihan. Seorang ustadz didatangkan. Ia membaca doa sepanjang malam. Namun, saat azan subuh berkumandang, suara azan bercampur dengan Kelong Wewe. Ustadz itu menangis. Ini bukan gangguan, ini penagihan. Karena Kelong Wewe tidak lagi menunggu di kebun bambu. Ia telah pindah ke manusia. Kini, jika kamu melewati kampung Cibarekbek saat malam, jangan heran jika mendengar nyanyian dari dalam tanah atau dari dalam dirimu sendiri. Karena Kelong Wewe tidak lagi menunggu di kebun bambu. Ia telah pindah ke manusia. Dan suatu malam, saat kamu merasa sangat lelah hidup, kamu akan menyadari kamu sudah hafal lagunya.
Kelong Wewe bukan arwah, bukan kutukan, dan bukan makhluk gaib. Nyanyian itu adalah mekanisme bertahan jiwa manusia yang dipaksa hidup di atas kuburan kejahatan kolektif. Kampung Cibarekbek dibangun tepat di atas kuburan massal. Bukan hanya Nyi Raras, bukan hanya korban yang dibersihkan. Seluruh kampung berdiri di atas tanah yang menyimpan suara orang-orang sekarat. Penelitian terakhir Raka yang tak pernah selesai mengungkap satu fakta mengerikan. Otak manusia dapat mengulang suara terakhir orang mati jika terpapar trauma kolektif yang terus diwariskan. Kelong Wewe bukan nyanyian dari luar. Ia adalah ingatan bawah sadar kampung itu sendiri. Dan setiap orang yang menghilang bukan dijemput. Mereka menjadi media baru agar nyanyian itu tetap hidup. Raka tidak pernah menghilang. Ia telah dikubur di kebun bambu oleh warga yang takut kebenaran terungkap. Rekaman audio bukan bukti gangguan gaib, melainkan rekaman Raka bernyanyi agar tidak dibunuh dengan kejam, persis seperti para korban dulu. Suara tanah digali dari dalam tanah, itu napas terakhirnya. Kenapa sekarang Kelong Wewe menyebar? Karena Raka berhasil memecahkan polanya. Ia sadar, nyanyian menjaga mereka tetap hidup lebih lama. Diam berarti mati lebih cepat. Sejak itu, bawah sadar kampung belajar. Kini, setiap orang yang tertekan, bersalah, atau lelah hidup tanpa sadar mulai menyanyikan Kelong Wewe sendiri. Bukan karena dipanggil, tapi karena otak mereka tahu bernyanyi adalah satu-satunya cara untuk menunda kematian. Di halaman terakhir skripsi Raka yang ditemukan terkubur bersamanya, hanya ada satu kalimat. Jika kamu mendengar cerita ini, berarti nyanyiannya sudah pindah ke tempatmu. Dan saat pembaca menyadarinya, mereka sadar. Sejak awal cerita, lagu itu pelan-pelan diajarkan kepada kita. Kita bukan pembaca. Kita adalah generasi berikutnya yang akan menyanyikannya.